Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Baik, kalau begitu Ibu cek dulu ya kehadirannya. Charmini ada? Cucu? Dini? Hoirudin? Hoirudin sakit ya? Maya Asia? Baik, berarti yang tidak hadir hanya 2 orang ya. Semoga yang sakit cepat sembuh, amin. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, ada yang masih mengingat pembelajaran sebelumnya? Kalian sudah mempelajari apa saja? 1 orang silahkan. Menyeleksi? Betul? Ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan Maya. Membedakan ragam isu. Membedakan ragam isu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan Maya. Nah, Ibu mau bertanya dulu, masih ingat tidak ada berapa jenis ragam isu? Ya, silahkan. 1 aktualitas, 2 fenomenal, yang 3 kontroversial. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalian masih mengingat materi yang sebelumnya ya? Hari ini kalian akan belajar struktur teks editorial. Setelah kalian menyeleksi ragam informasi, tentu saja perlu juga kalian mempelajari bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam struktur teks editorial. Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian harus mampu menganalisis struktur teks editorial dengan menggunakan model problem based learning atau berbasis masalah. Nanti kalian akan berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi struktur teks editorial. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalian akan terlatih untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, dalam mencari solusi, juga dalam berdiskusi ketika mengungkapkan pendapat. Nantinya kalian akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan benar, ya. Paham? Baik, Ibu akan tampilkan contoh teks editorial beserta audionya. Jadi, nanti kalian membaca sambil mendengarkan audio dari contoh teks editorial tersebut. Kemudian, nanti kalian coba cermati teksnya, kalian coba perhatikan isi yang disampaikan pada setiap paragraf teks editorial tersebut. Nanti kita simpulkan dan kaitan dengan bagian-bagian struktur teks editorial. Paham? Sebelumnya Ibu sudah bagikan link. Silahkan diklik linknya. Itu akan terhubung ke Google Drive. Kalian bisa membaca contoh teks editorial 1 dan contoh teks editorial 2 melalui link tersebut. Jadi semuanya fokus membaca sambil menyimak. Kabar baik, penanganan gagal ginjal akut. Kabar baik datang di tengah rentetan kabar buruk yang terus bermunculan terkait kejadian gagal ginjal akut misterius yang terutama menyerang balita dan anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyebut telah menemukan obat untuk menangani pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal tersebut. Obat yang dimaksud Menkes ialah antidotum dari Singapura. Antidotum adalah sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan atau pendeknya
Antidotum merupakan zat yang dapat menangkal racun. Antidotum asal Singapura itu sebelumnya sudah digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Baik, selanjutnya kita baca dan simak contoh teks editorial yang kedua. Siap ya? Merawat sastra, merawat bumi. Ya, tadi kalian sudah membaca dan menyimak dua contoh teks editorial. Jika kalian perhatikan dan kalian cermati, paragraf ke-1 pada setiap contoh teks berisi apa? Gambaran umum, betul ya? Coba ada yang lain? Apa yang dibahas? Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudut pandang penulis, betul. Ada lagi? Ya, silakan. Gagasan utama. Gagasan utama, betul ya. Nah, jadi seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, di paragraf 1 itu ada gambaran umum, sudut pandang penulis, gagasan utama, apa yang dibahas. Jadi, itu semua disebut apa ya? Ada yang tahu? Pernyataan pendapat atau disebut juga tesis. Ya. Sekarang kita bahas paragraf 2 dan seterusnya. Berisi penjelasan apakah di paragraf 2? Ada yang bisa menjawab? Silahkan satu orang yang berani menjawab. Ada argumentasi. Dalam argumentasi itu ada apa saja sih? Jadi, pada paragraf 2 sampai 11 merupakan baik. Jika sudah paham, Ibu akan memperlihatkan cara menganalisis struktur teks editorial. Kalian juga bisa lihat contohnya pada link yang sudah Ibu kirimkan. Nah, kalian kan sudah tahu bagian-bagian struktur teks editorial itu apa saja dan sudah memahami susunan struktur teks editorial yang benar, juga sudah memahami bagaimana cara menganalisisnya. Sekarang, Ibu persilahkan kalian untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berkelompok? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Baik, Ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok dan Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Di situ ada contoh teks editorial yang belum tersusun. Kemudian di dalam amplop juga terdapat potongan-potongan paragraf yang sudah diberi nomor dan belum tersusun berdasarkan struktur teks editorial. Nanti kalian susun potongan paragraf-paragraf tersebut berdasarkan struktur teks editorial dan kalian tempelkan pada tabel yang sudah disediakan di LKPD. Kemudian kalian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kalian tempelkan juga paragraf yang sudah tersusun berdasarkan struktur teks editorial di papan tulis
serta kemukakan penjelasan hasil analisisnya. Bisa dipahami? Baik, kalau begitu silahkan dikerjakan. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 25 menit cukup ya. Jika ada kesulitan atau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jangan lupa teksnya dibaca berulang kali, dicermati. Jumlah paragrafnya ada 7 ya. Coba perhatikan. Supaya cepat selesai, setiap kelompok harus bekerja sama ya. Silahkan bagi-bagi tugas, ada yang menyusun, ada yang menempelkan, ada juga yang mencatat penjelasannya. Sudah selesai? Baik, coba kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Di sini kelompok 1 dulu ya, kita bahas. Kelompok 1 menyusun paragrafnya itu 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6 ya. Kita lihat kelompok 2 menyusunnya 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6. Beda ya? Kita lihat yang kelompok 3. Susunannya mulai dari 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6. Berarti kelompok 3 sama dengan kelompok 2. Kita lihat yang benar yang mana ya susunannya? Ya. Sebelumnya coba kita bahas dulu. Kelompok 1 mana perwakilannya yang mau menjelaskan tentang ini? Paragraf 1. Karena bagian yang disebut pada penulis. Karena paragraf nomor 1 itu berisi tentang sudut pandang penulis. Kemudian selanjutnya 2, 4, 3, 5, 7. Bagian apa? Argumentasi. Mengapa masuk ke dalam argumentasi? Karena terdapat fakta-fakta, bukti, sama data yang dapat dipercaya. Coba bacakan yang nomor 2 paragrafnya. Wabah corona juga mereda berdasarkan data Satgas penanganan COVID-19 pada Senin 7 November tercatat 42 orang meninggal karena virus tersebut. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari sehari sebelumnya. Ya. Selanjutnya yang bagian penegasan ulang berarti nomor 6. 6. Ya. Penegasan ulang pendapat. Karena ada penegasan ulang pendapat. Coba dibacakan teksnya. Kita pun mendukung sepenuhnya kesadaran pemerintah yang tidak buru-buru menyatakan wabah ini sebagai endemi. Begitupun dengan kebijakan untuk memperpanjang. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita bandingkan dengan hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, berarti ini sudah berisi data pendukung. Berarti itu masuk ke dalam argumentasi. Tidak apa-apa ya, kelompok 1 walaupun belum tepat, namanya juga kan belajar. Jadi ini tentukan harusnya nomor 2 dulu, baru nomor 1. Untuk yang lainnya susunannya sudah betul, sudah tepat. Tepuk tangan dulu untuk nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Sekarang silahkan duduk kembali seperti semula. Baik, tadi kalian sudah belajar. Sudah belajar tentang apa? Satu orang? Belajar apa tadi? Ya, silahkan Charmini. Teks editorial
Ya, struktur teks editorial. Ada apa saja sih di bagian-bagian struktur teks editorial? Ya, silahkan. Argumentasi, sama penegasan ulang. Iya, betul. Ada yang masih ingat di dalam argumentasi itu berisi apa saja? Iya, betul sekali. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tadi ketika kalian berdiskusi menentukan dan menyusun teks editorial berdasarkan strukturnya, di situ kalian pasti ada berpendapat. Nah, di situ kalian juga berpikir kritis, belajar menyampaikan gagasan dan pendapat dengan baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian terapkan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan berdiskusi yang baik. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Iya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks editorial. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.